Tidak banyak yang tahu bahwa di ujung barat Kabupaten Bogor, tepatnya di Kecamatan Sukajaya, ada sebuah desa kecil bernama Cisarua Girang. Letaknya tersembunyi di antara lembah dan bukit hijau, diapit oleh hutan pinus dan perkebunan teh tua peninggalan zaman Belanda. Akses menuju desa itu tidak mudah. Jalanan curam, licin, dan hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 atau mobil bak terbuka. Namun justru di sanalah, awal Juli lalu, 5 mahasiswa dari sebuah universitas negeri di Jakarta dikirim untuk menjalankan kuliah kerja nyata, KKN. Kelima mahasiswa itu adalah Raffi, mahasiswa teknik lingkungan yang dikenal cerdas dan pendiam; Tania, mahasiswi komunikasi yang aktif di kegiatan sosial; Gilang, jurusan pariwisata yang suka membuat vlog; Desi, dari psikologi; dan Yuda, mahasiswa pertanian yang menjadi ketua kelompok. Mereka datang dengan semangat dan rasa ingin tahu tinggi. Desa terpencil itu dianggap tantangan menarik. Jauh dari kota, minim sinyal, tapi masih alami dan eksotis. Mereka tiba di Cisarua Girang sore hari, disambut oleh kepala desa dan beberapa warga. Posko KKN mereka berada di sebuah rumah kayu tua, bekas rumah juru kunci kebun teh yang sudah lama tak ditempati. Rumah itu berdiri di tepi hutan, dengan pemandangan lembah hijau dan suara serangga yang nyaris tak berhenti sejak sore hingga dini hari. Awalnya, semua berjalan normal. Mereka mulai menjalankan program kerja, mengajar anak-anak SD, membersihkan saluran irigasi, dan membantu warga memperbaiki jembatan kecil yang rusak akibat longsor tahun lalu. Setiap malam, mereka duduk di teras, berbagi cerita di bawah cahaya lampu Petromax, mendengarkan suara angin dan anjing-anjing desa yang menggonggong ke arah hutan. Namun sejak minggu pertama, ada beberapa hal yang membuat mereka mulai gelisah. Tania sempat menceritakan kepada warga bahwa setiap malam ada suara langkah di atap rumah posko, padahal tidak ada siapapun di luar. Gilang, yang sering merekam video dokumenter kegiatan mereka, mengaku beberapa kali kamera HP-nya menangkap bayangan putih melintas cepat di belakang pohon. Warga desa, yang dikenal tertutup tapi sopan, awalnya hanya diam. Namun seorang nenek penjaga warung dekat posko, akhirnya berkata pelan, "Jangan keluar selepas maghrib, Nak, terutama jangan lewat jalan kebun teh. Itu bukan tempat orang hidup." Ucapan itu hanya dianggap mitos. Mereka menertawakannya sambil makan mie instan di teras. Tapi larangan itu akan menjadi titik awal dari peristiwa yang belakangan membuat nama desa itu nyaris dihapus dari peta wisata lokal. Pada hari Rabu, tanggal 10 Juli, kelompok Raffi berencana melakukan survei lokasi sumber air bersama warga. Tujuannya sederhana, mencari titik mata air untuk kebutuhan program pipa bersih untuk desa. Cuaca pagi itu cerah, dan mereka berangkat pukul 8 menggunakan 2 motor dan berjalan kaki sejauh 3 km menuju hutan bagian utara, mengikuti aliran sungai kecil. Menurut catatan kegiatan, mereka membawa alat ukur debit air, beberapa botol sampel, dan 1 kamera dokumentasi milik Gilang. Siang harinya, komunikasi dengan mereka masih lancar. Yuda sempat mengirim pesan ke grup WhatsApp dosen pembimbing. "Kami sudah di lokasi, sinyal jelek banget. Nanti sore balik. Sumber airnya bagus, banyak potensi." Namun menjelang sore, hujan turun deras. Hutan itu cepat tertutup kabut, dan setelah pukul 17, sinyal mereka menghilang total. Malam itu, kelima mahasiswa tersebut tidak kembali ke posko. Awalnya warga mengira mereka menunggu hujan reda dan menginap di rumah salah satu petani di lereng bukit. Tapi hingga keesokan paginya, mereka tidak muncul. Tim kecil dari warga mulai mencari, menyusuri jalan setapak dan area hutan tempat mereka biasa bekerja. Mereka menemukan bekas jejak sepatu di tanah basah, dan sisa bungkus makanan ringan yang diduga milik mereka, tapi tak ada tanda-tanda keberadaan manusia. Kepala desa segera melapor ke pihak kecamatan dan kepolisian Sukajaya. Tim SAR gabungan datang 2 hari kemudian. Pencarian dilakukan selama berhari-hari, dibantu anjing pelacak, drone, dan relawan pendaki. Namun anehnya, jejak mereka berhenti di tengah kebun teh tua, di dekat sebuah pohon besar yang warga sebut pohon petir. Di sana, tanahnya gembur dan lembab, tapi tak ada tanda longsor, tak ada bau bangkai, dan tak ada sisa barang-barang yang tertinggal, seolah mereka lenyap begitu saja. Seorang anggota tim SAR bercerita off-record kepada wartawan lokal. "Kami bawa alat pelacak sinyal dari HP salah satu korban, tapi hasilnya aneh.
Lokasinya berpindah-pindah setiap kali kami dekati. Pernah muncul di tengah hutan, lalu 5 menit kemudian muncul di atas tebing, lalu hilang. Namun laporan itu tidak pernah muncul di media. Keesokan harinya, kampus tempat kelima mahasiswa itu berasal mengeluarkan surat resmi bahwa pencarian masih berlangsung dan mohon tidak menyebarkan informasi tanpa konfirmasi. Sementara pihak kepolisian menutup sebagian akses menuju hutan Cisarua Girang dengan alasan medan berbahaya. Dari sinilah, rumor mulai beredar. Beberapa warga mengaku mendengar suara gamelan dari arah hutan pada malam ketiga pencarian. Seorang ibu penjaga warung bercerita bahwa ia melihat bayangan 5 orang berjalan di jalan desa, tapi langkah mereka tidak menimbulkan suara apapun. Ketika disorot lampu senter, bayangan itu lenyap di tikungan menuju kebun teh. Pencarian terus dilakukan hingga hari ke-10, namun tak ada hasil. Nama 5 mahasiswa itu mulai dilupakan, hanya dibicarakan dalam bisik-bisik warga. Dan bagi beberapa orang yang sempat ikut mencari, mereka mulai percaya bahwa kelimanya bukan tersesat karena cuaca, tapi disesatkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Hari keempat setelah dinyatakan hilang, suasana di desa Cisarua Girang mulai berubah. Desa yang biasanya tenang kini terasa tegang. Setiap sore, warga berkumpul di balai desa, berharap ada kabar baru dari tim pencari. Namun hari demi hari berlalu tanpa hasil. Kabut semakin sering turun lebih cepat dari biasanya, bahkan sebelum matahari tenggelam. Di tengah suasana itu, muncul cerita-cerita yang sulit diterima akal sehat. Beberapa warga yang ikut membantu pencarian mulai mengeluh mengalami mimpi aneh. Melihat 5 orang berjalan di dalam kabut, dengan mata kosong dan langkah terseret, menuju ke arah hutan yang sama tempat mereka hilang. Salah satu warga bernama Pak Narlan, seorang petani teh tua, mengatakan sesuatu yang membuat bulu kuduk para relawan berdiri. Mereka masuk ke kebun teh yang tua itu. Kan? Dulu di situ pernah ada kampung yang hilang waktu longsor. Tapi bukan longsor yang biasa. Setelah kejadian itu, orang-orang bilang di dalam sana suka terdengar adzan padahal tidak ada masjid. Ucapan itu awalnya dianggap bualan orang tua. Namun semakin lama, semakin banyak kejadian aneh yang memperkuat rasa takut warga. Beberapa anggota SAR melaporkan kompas mereka tidak berfungsi dengan benar, arah utara terus berubah-ubah. Bahkan salah satu drone pencarian yang dikirimkan dari atas hutan menghilang dari radar, padahal baterainya masih penuh. Di malam kelima, tim SAR memutuskan membuat tenda pencarian di dekat sungai kecil, tak jauh dari jalur setapak yang diakini sebagai rute terakhir para mahasiswa. Malam itu hujan turun deras. Di tengah derasnya hujan dan angin, 2 anggota tim SAR mendengar sesuatu yang membuat mereka saling menatap diam-diam, suara tawa pelan dari arah hutan, diikuti bunyi seperti langkah kaki di air dangkal. Ketika lampu senter diarahkan, tak ada siapa-siapa. Tapi di tanah berlumpur, tampak bekas jejak sepatu kecil, basah, dan segar. Keesokan paginya, warga menemukan salah satu barang milik korban, sepotong tas kecil berwarna hitam dengan nama bordir, Tania. Di dalamnya ada buku catatan kegiatan, ballpoint, dan peta kecil desa Cisarua Girang. Yang membuat aneh, peta itu penuh dengan coretan tinta merah, menggambarkan jalur menuju sebuah titik yang diberi tanda silang dan tulisan samar. Di balik pohon besar. Sejak penemuan itu, jalur menuju lokasi pencarian semakin dijaga ketat. Polisi dan tim dari Dinas Pariwisata datang ke lokasi. Mereka berpesan agar semua relawan dilarang merekam atau mengunggah foto di media sosial. Salah satu wartawan lokal yang mencoba meliput bahkan diminta meninggalkan area oleh aparat, dengan alasan ada kebijakan khusus dari kampus dan Pemda. Namun kejanggalan semakin terasa. Setiap malam, suhu di sekitar posko pencarian turun drastis, bahkan sampai membuat embun tebal turun di dalam tenda. Beberapa anggota tim melapor mendengar suara orang memanggil nama mereka dari dalam kabut. Salah satu anggota, Dani, yang bertugas menjaga logistik, bersumpah mendengar suara perempuan menangis di dekat sungai tempat mereka mendirikan tenda. Ketika ia mendekat, suara itu berhenti seketika, dan di permukaan air terlihat bayangan seperti 5 sosok berdiri berjajar, tapi tak jelas wajahnya. Kepala desa akhirnya meminta semua tim untuk berhenti sementara, sambil memanggil juru kunci Gunung Halimun, seorang pria parubaya bernama Ki Jatmiko. Ki Jatmiko datang ke lokasi dengan pakaian serba hitam, membawa dupa dan kendi kecil.
Ia meminta waktu sendirian di jalur yang menuju kebun teh tua. Beberapa warga melihatnya duduk bersila cukup lama di depan pohon besar yang sering disebut pohon petir. Setelah itu, ia kembali dengan wajah pucat dan berkata pelan, "Mereka tidak hilang, mereka dibawa." Ucapan itu membuat suasana seketika sunyi. Ketika ditanya siapa yang membawa, Ki Jatmiko hanya menjawab pendek, "Penunggu jalur. Ada jalan yang tidak terlihat di sini. Siapapun yang melintas tanpa izin, akan disesatkan." Sejak hari itu, sebagian warga menolak ikut pencarian. Mereka percaya bahwa lokasi itu sudah terbuka dan berbahaya. Namun tim SAR tetap melanjutkan pencarian, walau dengan rute yang semakin terbatas. Hingga malam ke-7, tidak ada satupun jejak baru ditemukan. Di sisi lain, pihak kampus mulai menerima tekanan dari keluarga korban. Beberapa orang tua datang langsung ke lokasi, memaksa ikut pencarian, namun dilarang oleh aparat dengan alasan keamanan. Salah satu ibu korban, ibunya Tania, sempat berteriak histeris di depan posko. "Kalau memang mereka meninggal, kasih tahu di mana kuburnya. Jangan bilang hilang begitu saja." Seorang mahasiswa KKN dari kelompok lain yang sempat bertemu dengan mereka di awal minggu, juga memberi kesaksian menarik. Ia mengatakan bahwa sehari sebelum hilang, Raffi sempat bercerita melihat asap putih melayang di atas kebun teh saat sore hari, berbentuk seperti manusia berdiri memunggungi mereka. Saat itu mereka hanya menganggapnya kabut biasa. Tapi kini cerita itu terasa seperti pertanda buruk yang diabaikan. Menjelang akhir minggu kedua, pencarian besar-besaran resmi dihentikan. Tim SAR menarik diri, dan lokasi kejadian ditutup rapat. Namun di antara warga, beredar kabar bahwa 3 anggota pencarian mengalami demam tinggi dan mimpi buruk berhari-hari, melihat bayangan 5 orang berjalan di kabut sambil menatap mereka. Salah satu di antaranya bahkan dikabarkan mengundurkan diri dari tugasnya beberapa hari setelahnya. Dari luar, kasus ini mulai meredup. Media berhenti memberitakan, pihak kampus tidak memberi keterangan lebih lanjut, dan warga kembali ke rutinitas mereka. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang membuat semuanya tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali hujan turun di sore hari, dari arah hutan terdengar seperti suara langkah dan percakapan samar, seolah 5 orang masih berusaha mencari jalan pulang. 2 minggu berlalu sejak pencarian resmi dihentikan. Di permukaan, keadaan tampak kembali normal. Desa Cisarua Girang mulai lengang, para relawan sudah pulang, dan hanya tinggal garis kuning pudar di beberapa titik bekas posko pencarian. Namun di balik semua itu, masih ada sekelompok kecil warga yang merasa belum selesai, termasuk Pak Narlan dan Dani, mantan anggota tim SAR yang menolak menyerah. Mereka masih sering naik ke jalur hutan setiap sore, meski hanya berdua. Bagi mereka, ada sesuatu yang ganjil, rasa tidak selesai yang menempel di udara. Dan keyakinan itu terbukti benar pada suatu sore di akhir Juli. Saat itu, setelah hujan deras, Dani melihat sesuatu berkilau di antara bebatuan dekat aliran sungai kecil. Ketika didekati, ternyata itu sebuah ponsel yang setengah tertimbun lumpur dan daun kering. Layarnya retak, tapi masih bisa menyala sesaat saat dicas dengan power bank. Logo awalnya menunjukkan nama pemiliknya, Gilang Prasetyo. Semua orang di desa tahu, Gilang adalah mahasiswa yang paling sering merekam aktivitas mereka selama KKN. Ia sempat berkata ingin membuat dokumenter pendek tentang kehidupan desa di kaki gunung. Kini, HP-nya muncul entah dari mana, jauh dari lokasi pencarian utama. Setelah diserahkan ke pihak kepolisian Sukajaya, HP itu diperiksa. Hanya satu file video yang masih bisa dibuka, berdurasi 2 menit 47 detik. Rekaman itu memperlihatkan mereka berlima berjalan di jalan setapak, tanpa kelelahan, namun masih bercanda kecil. Namun setelah menit ke-1:36, suasana berubah. Kabut turun tiba-tiba, kamera berguncang, dan terdengar suara Tania berkata pelan, "Ini bukan jalannya, kita tadi lewat sini, tapi kok arahnya ke bawah ya?" Kemudian muncul suara gamelan samar, seperti dari kejauhan, diikuti oleh desisan angin kencang. Di detik terakhir video, kamera sempat menyorot ke arah pepohonan, dan dalam kabut, tampak siluet banyak orang berdiri diam, berjajar di kejauhan. Lalu layar mendadak gelap. Video itu tidak pernah dirilis ke publik. Menurut sumber internal,
Pihak kampus langsung datang ke kantor polisi malam itu, membawa perwakilan dan meminta agar semua barang bukti diserahkan. Alasan mereka, untuk kepentingan keluarga korban dan menjaga privasi. Namun, beberapa petugas yang sempat melihat video itu mengatakan hal yang sama. Ada sesuatu di rekaman itu yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Setelah kabar penemuan HP itu beredar, keluarga korban datang kembali ke Bogor. Ayah Raffi sempat mendatangi kepala desa, menuntut penjelasan mengapa pencarian dihentikan terlalu cepat. Kalau benar anak kami tersesat, harusnya ada jejaknya. Tapi kalau tidak, berarti ada yang disembunyikan. Sementara itu, di Jakarta, sekelompok mahasiswa dari kampus yang sama mulai menyebarkan poster digital berisi pertanyaan tentang hilangnya 5 rekan mereka. Namun setiap unggahan di media sosial hanya bertahan beberapa jam sebelum dihapus otomatis, entah oleh siapa. Beberapa akun bahkan dilaporkan mengalami peretasan, dan salah satu mahasiswa mengaku didatangi oleh 2 pria berpakaian sipil yang memperingatkannya agar tidak memperkeruh suasana. Kembali ke desa, warga mulai resah. Mereka merasa sejak penemuan HP itu, suasana di sekitar hutan menjadi lebih berat. Hewan-hewan seperti ayam dan kambing sering menghilang dari kandang, lalu ditemukan mati di pagi hari tanpa luka berarti. Di malam hari, anjing-anjing desa menggonggong ke arah yang sama, kebun teh tua di belakang pohon besar. Ki Jatmiko, juru kunci Gunung Halimun yang pernah dipanggil sebelumnya, datang kembali. Ia menemui kepala desa dan berkata singkat, "Apa yang kalian temukan seharusnya tidak disentuh. Kalau memang ada barang yang kembali dari sana, itu tandanya pintunya belum tertutup." Kata-katanya terdengar seperti teka-teki. Namun setelah malam itu, beberapa warga yang tinggal dekat hutan mengaku mendengar suara langkah kaki di sekitar ladang teh, meski tidak ada siapapun di sana. Seorang remaja bahkan bersumpah melihat sosok perempuan berambut panjang memakai jaket KKN dengan logo kampus yang sama, berjalan perlahan di bawah kabut, lalu menghilang di balik pohon. Anehnya, setiap kesaksian warga selalu berbeda arah dan waktu, tapi selalu memiliki satu kesamaan, jumlah sosok yang terlihat selalu 5. Sementara itu, di kantor polisi Sukajaya, salah satu petugas yang pertama kali membuka HP Gilang tiba-tiba mengajukan cuti mendadak. Ia mengaku sering bermimpi tentang kabut, dan dalam mimpinya, kelima mahasiswa itu berdiri di tepi jurang memanggil namanya. Kabar ini tersebar diam-diam di antara aparat, tapi tak pernah dilaporkan resmi. Pihak kampus, ketika dimintai keterangan, menyampaikan pernyataan tertulis. "Kami bekerja sama dengan aparat dalam proses evakuasi dan pendalaman kasus. Tidak benar bahwa ada unsur mistis atau kejanggalan. Kami mengimbau agar masyarakat tidak menyebarkan spekulasi." Namun bagi warga Cisarua Girang, pernyataan itu terdengar kosong. Mereka tahu apa yang mereka lihat. Mereka tahu, di malam-malam tertentu, kabut di hutan itu muncul terlalu cepat, terlalu tebal, dan di dalamnya ada bayangan yang tidak mengikuti arah angin. Suatu malam, Dani, orang yang menemukan HP Gilang, kembali ke lokasi sendirian. Ia membawa kamera dan senter, berusaha merekam sesuatu. Rekaman yang ia ambil memang tidak jelas, tapi dari hasil suaranya terdengar lirih bisikan seperti orang memanggil. "Pulang, pulang, tapi bukan ke sini." Rekaman itu hanya ia tunjukkan kepada satu orang, Pak Narlan, sebelum ia jatuh sakit 2 hari kemudian. Sejak saat itu, Dani tidak pernah berbicara lagi tentang hutan itu. Wajahnya pucat, dan setiap kali kabut turun, ia menutup pintu rapat-rapat sambil menunduk. Malam ke-17 sejak kelima mahasiswa hilang, hujan turun sangat lebat. Suara petir menggema, tapi di antara gemuruh itu, beberapa warga bersumpah mendengar suara orang berbicara dan tertawa di arah kebun teh, seolah sekelompok anak muda sedang berkemah. Namun ketika pagi datang, tidak ada tanda-tanda apapun, kecuali bekas 5 jejak sepatu di tanah basah yang menuju ke arah barat, arah yang menuju wilayah Banten. Hari ke-18 sejak hilangnya 5 mahasiswa KKN itu, hujan tak kunjung berhenti mengguyur Sukajaya. Kabut turun lebih cepat, lebih tebal, dan seolah menggulung seluruh desa dalam keheningan yang mencekam. Warga sudah berhenti membicarakan mereka secara terbuka, tapi di antara bisik-bisik, nama kelima mahasiswa itu masih disebut, terutama oleh orang-orang tua yang percaya, jalur gaib di hutan itu telah terbuka kembali. Malam itu, listrik padam hampir di seluruh desa. Hanya beberapa rumah yang masih menyala dengan lampu minyak.
Dari arah kebun teh, terdengar seperti langkah kaki berat menuruni lereng. Pak Narlan yang sedang duduk di beranda rumahnya sempat menyalakan senter, berharap itu mungkin petugas atau pencari kayu. Tapi yang ia lihat justru membuat darahnya membeku. Dalam kabut tebal di depan jalan kecil, tampak 5 sosok berjalan perlahan, beriringan, membawa sesuatu seperti karung di tangan. Mereka tidak menoleh, tidak bersuara, dan langkah mereka sama ritmenya, seolah sedang tidur sambil berjalan. Ketika Pak Narlan berteriak memanggil, kelima sosok itu berhenti sejenak, lalu menghilang bersamaan, seolah ditelan kabut. Keesokan paginya, ia menceritakan hal itu pada warga lain. Tapi sebagian menertawakannya, sebagian lainnya hanya diam, menunduk, dan berkata lirih. Kalau benar itu mereka, jangan dipanggil lagi. Kadang yang datang bukan manusia. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mendekati kebun teh menjelang malam. Namun kisah itu tak berhenti di sana. Dalam waktu yang hampir bersamaan, kabar aneh datang dari luar daerah. Beberapa warga di Kabupaten Lebak, Banten, melaporkan kepada aparat setempat bahwa mereka melihat sekelompok anak muda berpakaian lusuh, berjalan di pinggir jalan desa pada malam hari, tanpa kebingungan. Mereka mengenakan jaket biru bertuliskan nama universitas yang sama dengan korban hilang di Bogor. Awalnya polisi mengira itu hanya salah paham atau lelucon. Namun laporan itu muncul dari 3 lokasi berbeda di hari yang sama. Salah satu warga, sopir truk pasir bernama Ujang, memberikan kesaksian paling detail. Saya lewat arah Cigemblong malam itu. Hujan deras, jam 1:30 pagi. Di pinggir jalan saya lihat 5 orang jalan kaki, semua basah kuyup. Saya pikir mereka pendaki yang nyasar, jadi saya berhenti. Tapi waktu saya buka kaca, mereka menoleh bareng, wajahnya pucat kayak orang sakit. Saya langsung gas. Pak, mereka bukan orang normal. Keesokan paginya, polisi setempat menemukan jejak sepatu di tanah merah di tepi jalan, 5 pasang jejak, mengarah ke hutan di perbatasan Pandeglang. Saat berita itu perlahan menyebar, pihak keluarga di Jakarta dihubungi oleh aparat tanpa penjelasan jelas. Hanya diminta, bersiap jika ada kabar penting. Dan benar saja. Malam tanggal 29 Juli, pukul 22.40, 5 mahasiswa yang sebelumnya dinyatakan hilang ditemukan oleh warga di daerah Pegunungan Pandeglang, Banten. Mereka dalam kondisi lemah, basah, dan sangat kebingungan. Tubuh mereka kotor, beberapa luka ringan, namun anehnya, tidak tampak seperti orang yang baru tersesat berminggu-minggu di hutan. Tidak ada tanda kelaparan ekstrim, tidak ada gigitan serangga, dan pakaian mereka masih utuh meski basah kuyup. Ketika ditanya oleh warga, Yuda, yang tampak paling sadar, hanya berkata dengan suara pelan, "Kami jalan pulang dari arah air terjun, tapi jalannya berubah. Kami pikir masih di Bogor, tapi orang-orang di sini bilang ini Banten. Gimana bisa?" Keterangan itu membuat semua orang tercengang. Bagaimana mungkin mereka yang hilang di hutan Sukajaya, Bogor, bisa muncul di daerah Pandeglang, Banten, jaraknya lebih dari 70 km melewati pegunungan dan hutan lebat tanpa rute langsung? Kabar itu awalnya bocor ke media lokal, namun hanya bertahan beberapa jam sebelum dihapus dari situs berita daring. Beberapa wartawan yang mencoba meliput langsung ke Banten mengaku ditolak oleh aparat, dengan alasan situasi belum kondusif. Sementara keluarga korban diminta menandatangani pernyataan kerahasiaan sebelum boleh menemui anak mereka di rumah sakit. Salah satu petugas medis yang terlibat diam-diam memberi keterangan tidak resmi kepada wartawan. Mereka kelihatan sehat secara fisik, tapi matanya kosong. 2 dari mereka tidak bicara sama sekali. Ketika ditanya, hanya satu hal yang mereka ulang-ulang, "Kami nggak tahu ini hari apa, kami pikir baru malam pertama." Dari 5 orang itu, hanya Tania yang sempat menangis histeris saat diperiksa, berteriak bahwa matahari di sana warnanya merah, dan suara azan datang dari arah bawah tanah. Namun setelah itu, ia tidak berbicara lagi. Kejadian ini membuat pihak kampus dan pemerintah daerah langsung turun tangan. Kepala Dinas Pariwisata Bogor menggelar pertemuan tertutup, disusul oleh surat edaran yang melarang aktivitas pendakian dan penelitian di wilayah hutan Sukajaya, sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dalam surat itu, alasan yang ditulis hanyalah potensi bahaya cuaca ekstrim dan medan tidak stabil. Namun warga tahu itu bukan tentang cuaca.
Karena sejak malam kelima mahasiswa itu ditemukan, di Cisarua Girang, tempat mereka pertama kali menghilang, suara gamelan kembali terdengar dari arah kebun teh. Nada yang sama, irama yang sama, seperti dalam video terakhir dari HP Gilang. Dan setiap kali suara itu muncul, kabut tebal turun menutupi desa. Beberapa warga bersumpah melihat cahaya biru di langit malam, menggantung rendah di atas pohon besar yang disebut pohon petir. Seorang petani teh yang lewat subuh-subuh melihat bekas 5 pasang jejak kaki basah di tanah menuju jalan keluar desa, padahal tidak ada satupun kendaraan yang melintas malam itu. Sejak saat itu, nama desa Cisarua Girang tak lagi muncul dalam daftar lokasi KKN universitas manapun. Bahkan peta daring yang sebelumnya menandai desa itu, kini memperlihatkan area abu-abu kosong tanpa keterangan. Seolah tempat itu sengaja dihapus dari peta. Dan meski kelima mahasiswa telah ditemukan, tidak ada satupun dari mereka yang pernah muncul di depan publik. Semua dirawat di fasilitas medis tertutup, dengan penjagaan ketat. Kampus hanya merilis pernyataan singkat. Mahasiswa kami telah kembali dalam kondisi selamat. Kami menghargai privasi mereka dan memohon doa untuk pemulihan. Namun bagi warga Bogor dan Banten, cerita itu tidak berakhir di situ. Mereka tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar hilang di hutan. Sesuatu yang tak ingin dijelaskan. Sesuatu yang mungkin tidak berasal dari dunia yang sama. Hari ke-10 KKN, suasana di posko kelompok 5 mulai berubah. Hujan turun hampir setiap sore, dan kabut tebal sering muncul tiba-tiba, bahkan di tengah hari. Raffi, yang sejak awal paling sering berinteraksi dengan warga, mulai memperhatikan sesuatu yang janggal. Menurut cerita beberapa penduduk, ada jalan setapak menuju kebun teh tua di belakang bukit yang dulu digunakan warga untuk mengambil kayu bakar. Namun, sejak longsor besar pada tahun 1997, jalur itu ditutup. Bukan karena bahaya medan, melainkan karena sering menyesatkan orang. Seorang kakek penjaga warung di dekat mushola pernah berkata kepada mereka, "Kalau kalian dengar suara orang memanggil dari arah hutan, jangan dijawab. Kadang itu bukan orang." Waktu itu, semua hanya menanggapinya dengan tawa kecil. Desi bahkan sempat menjawab bercanda, "Paling juga suara makhluk jadi-jadian biar kita takut." Namun, beberapa hari setelah itu, candaan itu terasa tidak lucu lagi. Malam itu, sekitar pukul 9, listrik di posko padam. Gilang mencoba menyalakan genset cadangan, tapi suaranya seperti tersedak. Di luar, kabut turun begitu cepat hingga jarak pandang hanya sekitar 2 meter. Saat itulah Yuda mengaku mendengar suara gamelan samar dari arah barat, diikuti suara perempuan memanggil, lembut tapi jelas. "Raffi, Raffi." Awalnya mereka mengira itu halusinasi. Namun anehnya, anjing peliharaan warga di depan posko menyalak tanpa henti ke arah yang sama. Udara tiba-tiba terasa dingin menusuk, meski sebelumnya cukup hangat. Tania sempat membuka pintu untuk memastikan, tapi di luar hanya gelap dan kabut. Keesokan paginya, mereka bercerita kepada kepala dusun, Pak Wira. Wajahnya tampak tegang, lalu ia hanya berpesan, "Jangan keluar setelah maghrib. Apapun yang terjadi, jangan ikuti suara." Itu bukan hal baru di sini. Namun rasa penasaran mahasiswa muda itu justru tumbuh. Hari berikutnya, Raffi mengajak teman-temannya melakukan survei ke arah utara desa, katanya untuk mencari potensi jalur air bersih yang bisa dijadikan proyek KKN tambahan. Tapi diam-diam, ia ingin melihat di mana sebenarnya jalur kebun teh tua itu berada. Perjalanan awalnya berjalan lancar. Mereka melewati sungai kecil dan area sawah warga. Sekitar 1 jam kemudian, mereka tiba di jalan tanah yang dipenuhi lumut. Di tengah heningnya hutan, mereka menemukan gapura kayu kecil bertuliskan, Cipaku Lama. Tak ada warga yang menyebut nama itu sebelumnya. "Kayak portal ke tempat lain ya," ujar Desi setengah bercanda, mengarahkan kameranya ke gapura itu. Mereka tetap melangkah, meski langit mendung mulai pekat. Gilang sempat merekam video singkat. Kabut perlahan menelan pepohonan, dan suara serangga menghilang satu persatu. Di ujung video terdengar suara Raffi berkata, "Kayaknya kita udah dekat sumber airnya. Abis ini balik." Namun mereka tidak pernah kembali. Malam itu, warga menyadari kelima mahasiswa belum pulang. Ponsel mereka tidak bisa dihubungi.
Sinyal terakhir dari lokasi berbasis GPS menunjukkan titik sekitar 2 km dari posko, lalu hilang sepenuhnya. Pak Wira dan beberapa warga memutuskan menyusuri jalur itu, namun jejak kaki mereka berhenti begitu saja di tanah berlumpur, seolah kelima orang itu menghilang di udara. Tidak ada barang tertinggal, tidak ada tanda-tanda perlawanan, hanya bekas tapak yang berhenti di tengah kabut. Keesokan harinya, tim SAR dari Bogor turun ke lokasi. Tapi begitu masuk area sekitar Gapura Kayu, kompas mereka berputar tidak stabil, alat komunikasi mendadak kehilangan sinyal, dan beberapa anggota mengaku seperti mendengar langkah kaki di sekitar mereka, padahal tidak ada siapapun. Salah satu anggota SAR berkata lirih. Anehnya, hutan ini seperti berubah arah. Jalannya muter terus. Kayak kita dibawa balik ke tempat yang sama. Dari sinilah pencarian berubah menjadi kisah yang tidak lagi sekadar hilang di hutan, melainkan hilang di antara dua dunia. Pencarian resmi dimulai 3 hari setelah kelima mahasiswa dinyatakan hilang. Tim gabungan dari SAR Bogor, Polisi Sektor Sukajaya, dan relawan desa menurunkan hampir 30 orang. Namun dari hari pertama, mereka langsung menemui hal aneh yang sulit dijelaskan. Pada peta, area yang mereka susuri seharusnya hanya berupa hutan pinus dan kebun teh mati. Tapi kenyataannya, kontur tanahnya tidak cocok dengan data topografi. Beberapa jalur yang diingat warga mendadak berubah arah. Batu besar penanda jalan yang biasanya ada di pinggir sungai, tiba-tiba berpindah posisi saat mereka kembali melintas sore harinya. Di posko utama, alat GPS yang digunakan untuk melacak titik sinyal terakhir milik Raffi terus menampilkan pergerakan aneh. Titik biru itu sempat muncul di barat hutan, lalu berpindah ke selatan, lalu muncul di koordinat berbeda, sekitar 40 km dari lokasi awal. Koordinat itu berada di perbatasan Kabupaten Pandeglang, Banten. Polisi awalnya menganggap itu error sistem. Namun malamnya, titik itu muncul kembali dan bergerak perlahan seperti seseorang sedang berjalan. Setelah 2 jam, sinyal benar-benar hilang. Dari situlah, mulai muncul bisik-bisik di antara para relawan, apakah mereka benar-benar masih di wilayah yang sama? Salah satu temuan paling mengerikan terjadi di hari keempat pencarian. Seorang relawan menemukan ponsel milik Gilang tergeletak di dekat batu besar di pinggir aliran sungai kecil. Layar ponsel retak, tapi masih menyala. Saat dibuka, terdapat satu rekaman video berdurasi 2 menit 41 detik. Rekaman itu menunjukkan kabut tebal dan suara napas tergesa-gesa. Tania terdengar berkata lirih. Aku rasa kita muter di tempat yang sama, itu pohon yang tadi lagi. Beberapa detik kemudian, suara gamelan terdengar, pelan, seperti berasal dari kejauhan. Lalu Gilang berteriak panik, Raffi, jangan ke situ. Ada orang. Dan setelah itu, layar mendadak gelap. Suara terakhir yang terekam hanyalah tawa samar seorang perempuan. Polisi memutar ulang video itu berulang-ulang di posko. Beberapa petugas mengatakan suara perempuan itu tidak seperti manusia biasa. Nada suaranya terlalu panjang, terlalu dalam, seolah berasal dari dalam tanah. Namun berita tentang penemuan video itu tidak pernah dirilis ke publik. Kepala Tim SAR, Pak Hendra, memutuskan untuk memperluas area pencarian hingga radius 5 km. Namun keanehan justru semakin menjadi. Beberapa anggota tim melaporkan mimpi yang sama selama operasi berlangsung. Mereka mengaku bermimpi berjalan di kebun teh yang tak berujung, diikuti sosok perempuan berpakaian putih membawa lentera. Seorang warga lokal bernama Asep bahkan menolak ikut pencarian hari berikutnya setelah mendengar suara panggilan dari balik kabut menggunakan suara anaknya yang masih kecil, padahal jelas anaknya ada di rumah. Saya udah tahu, itu bukan suara anak saya, katanya dengan wajah pucat. Itu penunggu kebun teh. Kalau dijawab, kita ikut di bawah. Hari kelima, pencarian mulai dibatasi karena cuaca ekstrim. Hujan deras mengguyur wilayah Sukajaya tanpa henti, menyebabkan tanah longsor di beberapa titik. Namun anehnya, petir sama sekali tidak terdengar, hanya hujan deras dan kabut putih pekat yang tak kunjung hilang. Sementara itu, dari pihak kampus, tim pendamping KKN tiba-tiba dilarang datang ke lokasi oleh pejabat daerah dengan alasan keamanan. Semua media lokal yang sempat menulis berita hilangnya 5 mahasiswa itu, diminta menarik artikel mereka. Seorang jurnalis freelance yang mencoba mewawancarai warga malah mendapat peringatan dari aparat setempat. Katanya, kasus ini bukan untuk dipublikasikan.
fokusnya bukan di sini. Namun, di antara warga, desas-desus tetap menyebar. Banyak yang percaya kelima mahasiswa itu tersesat di jalan gaib. Jalur yang konon bisa memindahkan orang antar wilayah tanpa mereka sadari, penghubung antara Gunung Halimun di Bogor dan Gunung Pulosari di Banten. Dan setiap malam sejak mereka hilang, warga desa mengaku mendengar suara langkah kaki dan tawa perempuan dari arah hutan, padahal hujan belum berhenti sejak hari pertama pencarian dimulai. Hari ke-6 pencarian. Kabut yang semula hanya muncul di sore hari kini tak pernah benar-benar hilang. Sejak pagi, hutan di sekitar lokasi hilangnya 5 mahasiswa itu selalu diselimuti putih tebal, seolah matahari enggan menembus ke dalam. Udara semakin dingin, bahkan tim pencari harus mengenakan jaket tebal meski bukan di puncak gunung. Pak Hendra, kepala tim SAR, mulai mencatat kejanggalan yang sulit diterima logika. Kompas dan GPS tak lagi berfungsi dengan benar, jarum selalu berputar tanpa arah. Bahkan sinyal HT, alat komunikasi antar anggota, sering terputus tiba-tiba, suara dari seberang terdengar terdistorsi, seperti ada orang lain yang ikut berbicara di frekuensi itu. Pak Hendra, tolong jangan balik ke barat. Suara itu terdengar lirih di tengah komunikasi. Namun saat diperiksa, tak ada anggota tim yang mengirim pesan tersebut. Pada malam harinya, 2 relawan yang berjaga di posko mengaku melihat 5 orang berjalan di tepi kebun teh di bawah hujan rintik. Mereka mengenakan jaket kuning, warna yang sama seperti rompi KKN milik mahasiswa hilang itu. Tapi ketika lampu sorot diarahkan, sosok-sosok itu lenyap dalam kabut, seolah larut bersama udara dingin. Keesokan paginya, Pak Wira, kepala dusun, menemukan bekas api unggun baru di tengah jalur hutan yang sebelumnya sudah ditelusuri tim SAR. Di sekitar bekas api itu ada bungkus makanan instan dan sisa botol air mineral, merek yang sama seperti perbekalan mahasiswa. Namun yang aneh, semua barang itu tampak lembab tapi tidak berjamur, seolah baru digunakan semalam. Padahal, mereka sudah hilang selama hampir 1 minggu. Polisi mencatat temuan itu, tapi berita tersebut tidak pernah sampai ke media. Pihak kampus ditekan untuk tidak memberikan pernyataan apapun, sementara aparat daerah mengatakan bahwa pencarian masih berlangsung, dengan harapan terbaik. Namun di lapangan, keyakinan mulai memudar. Banyak anggota tim mengalami gangguan aneh. Seorang relawan tiba-tiba pingsan setelah mengaku melihat wajah Desi memanggilnya dari balik pohon. Satu anggota SAR mendadak menangis tanpa sebab, mengulang-ulang kalimat, "Mereka nggak sendirian di sana, mereka bukan manusia lagi." Dan seorang polisi muda yang berjaga malam, melaporkan melihat bayangan tubuh perempuan berambut panjang berjalan menembus kabut menuju arah barat. Semua kejadian itu membuat suasana di posko semakin tegang. Banyak yang mulai percaya bahwa pencarian ini sudah melibatkan hal yang bukan dunia nyata. Malam ke-7, terjadi peristiwa yang memperkuat kecurigaan itu. Saat tim sedang bersiap untuk evaluasi, kilatan cahaya terang muncul di tengah hutan. Bukan petir, bukan senter, tapi seperti nyala api besar berwarna oranye yang membentuk lingkaran. Beberapa warga yang melihatnya dari jauh, bersumpah mendengar suara gamelan pelan, dan suara perempuan melantunkan tembang Sunda lama. Namun begitu tim mendekat ke lokasi, tak ada apapun di sana. Tanah di tempat itu hanya basah dan berasap tipis, seolah baru saja dibakar, padahal hujan baru saja turun 1 jam sebelumnya. Keesokan harinya, satu anggota SAR, bernama Doni, tidak kembali ke posko. Ia terakhir terlihat menuruni jalur menuju sungai sekitar pukul 3 sore. Saat dicari, tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda perlawanan. Anehnya, anjing pelacak yang dibawa malah enggan mendekat, menggonggong keras dan terus menarik tali ke arah berlawanan. Ketika malam tiba, salah satu warga mengaku mendengar teriakan Doni dari dalam hutan, diikuti suara seperti sesuatu diseret di tanah. Namun pencarian keesokan paginya nihil. Pak Hendra mulai kehilangan kendali. Ia mengirim laporan ke pimpinan pusat, tapi jawabannya justru membuatnya marah. Hentikan pencarian untuk sementara. Ini sudah terlalu banyak gangguan. Pihak kampus minta kasus ini diamankan, jangan sampai viral. Laporan itu menjadi titik balik. Tim SAR terpaksa menarik sebagian personel. Namun sebagian kecil relawan menolak berhenti, mereka yakin masih ada peluang mahasiswa itu selamat. Tapi di antara mereka, tak satu pun berani menyebut nama, jalur kebun teh tua, lagi. Warga percaya,
Semakin sering nama itu disebut, semakin kuat pula yang memanggil. Dan malam itu, kabut kembali turun. Tapi kali ini, warna kabutnya tidak putih, melainkan kemerahan seperti senja yang tak berakhir. Dari jauh, terdengar lagi suara perempuan memanggil. Pelan, seolah dari arah hutan yang sama. "Raffi, sudah waktunya pulang." Hari ke-8 sejak hilangnya 5 mahasiswa itu, suasana di desa Cisarua Girang berubah muram. Posko pencarian mulai sepi, separuh tim SAR ditarik, dan hanya beberapa anggota lokal serta warga yang masih bertahan. Hujan belum berhenti. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, membuat matahari seolah enggan menembus awan. Namun pagi itu, sesuatu mengejutkan. Sinyal dari ponsel milik Raffi tiba-tiba muncul lagi, tapi bukan di wilayah Sukajaya, melainkan di Pandeglang, Banten, sekitar 70 km jauhnya. Koordinatnya menunjukkan daerah pegunungan kecil dekat Gunung Pulosari, kawasan yang dikenal sakral oleh masyarakat setempat. Pak Hendra terpaku menatap layar GPS. "Ini nggak masuk akal," katanya lirih. "Kalau mereka nyasar, mustahil bisa pindah sejauh itu dalam waktu singkat." Namun meski sinyal itu sempat aktif beberapa menit, panggilan dan pesan yang dikirim ke nomor Raffi tidak pernah dibalas. Pihak kepolisian mencoba melacak ulang, tapi tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana ponsel yang seharusnya mati di Sukajaya bisa muncul di wilayah Banten. Beberapa warga mulai berbisik bahwa kelima mahasiswa itu sudah melewati batas dunia manusia. Mereka percaya jalur hutan yang mereka lalui bukan sekadar kebun teh tua, melainkan pintu lintas alam, jalur kuno yang menghubungkan dua gunung keramat, Gunung Halimun dan Gunung Pulosari. Malamnya, seorang warga melapor melihat 5 sosok berjalan di lereng bukit, membawa senter, menuju arah barat. Ia mengira itu tim SAR. Tapi saat disorot lampu, mereka berhenti sejenak, menatap lurus ke arahnya, lalu menghilang. Warga itu jatuh pingsan, dan setelah sadar, ia bersumpah bahwa wajah-wajah itu bukan manusia biasa. Mata mereka kosong, kulitnya pucat seperti abu. Sementara itu, di posko, satu persatu anggota mulai menunjukkan tanda-tanda tekanan mental. Seorang polisi yang berjaga di tenda malam-malam menangis histeris, mengaku melihat kelima mahasiswa berdiri di luar tenda, memanggilnya minta tolong. Tapi saat lampu dinyalakan, tidak ada siapapun di luar. Keesokan harinya, polisi itu meminta dipindah tugas. Ia menolak berbicara lagi tentang kejadian malam itu. Kepala desa, Pak Wira, akhirnya mengambil keputusan drastis, menutup jalur ke arah kebun teh tua. Semua warga dilarang melewati daerah itu, dan jalur tersebut disegel dengan papan bertuliskan, "Dilarang masuk, bahaya longsor." Namun semua orang tahu alasan sebenarnya bukan karena longsor. Namun tak lama setelah itu, sebuah kejadian tak terduga datang dari Banten. Polres Pandeglang mengirim laporan ke Bogor, bahwa ada 5 orang ditemukan dalam keadaan lemah di dekat ladang warga di Kecamatan Mandalawangi. Mereka kotor, berantakan, dan tidak tahu di mana mereka berada. Salah satu dari mereka, yang kemudian diidentifikasi sebagai Desi, hanya berbisik lemah. "Kami nggak tahu jalannya pulang." Mereka langsung dibawa ke rumah sakit setempat. Ketika tim penyelamat Bogor tiba untuk menjemput, kondisi mereka sangat aneh. Tidak ada luka berarti, tapi semuanya tampak linglung dan takut pada cahaya terang. Ketika ditanya, kelima mahasiswa itu tidak bisa menjelaskan apapun. Satu-satunya hal yang mereka ingat hanyalah berjalan dalam kabut tebal dan mendengar suara perempuan memanggil dari jauh. Setelah itu, tiba-tiba mereka sudah berada di ladang terbuka di Banten. Namun keanehan tidak berhenti di sana. Ketika pihak kepolisian mencoba memeriksa lokasi penemuan mereka, warga sekitar mengaku melihat cahaya berwarna merah muda muncul dari arah hutan malam sebelum kelima mahasiswa itu ditemukan. Seorang warga bahkan bersumpah mendengar suara gamelan dan perempuan tertawa lirih. Tapi semua laporan itu tidak pernah dimasukkan ke berita resmi. Sumber dari dalam kepolisian mengatakan ada instruksi untuk menutup kasus secepat mungkin dan mengembalikan mahasiswa ke keluarga tanpa keterangan detail. Pihak kampus mengeluarkan pernyataan singkat. "Mahasiswa kami tersesat karena faktor cuaca ekstrim dan gangguan sinyal. Tidak ada unsur mistis di balik kejadian ini." Namun, di antara warga Sukajaya dan relawan yang pernah ikut mencari, tak satu pun percaya pernyataan itu. Mereka tahu apa yang mereka lihat. Kabut yang tidak pernah hilang, langkah kaki yang tak pernah tampak wujudnya,
dan suara dari hutan yang memanggil nama manusia. Sejak malam itu, jalur menuju kebun teh tua ditutup total. Namun setiap tahun, pada tanggal yang sama, kabut kembali turun lebih cepat dari biasanya. Dan di antara desau angin, beberapa warga bersumpah masih mendengar suara perempuan memanggil dari jauh. "Raffi, jangan tinggalkan kami." Setelah 11 hari dinyatakan hilang, kelima mahasiswa KKN, Raffi, Tania, Gilang, Desi, dan Yuda, akhirnya ditemukan di daerah pedesaan di Mandalawangi, Banten. Mereka duduk di tepi ladang jagung, menatap kosong ke arah barat, tanpa sepatu, pakaian basah oleh embun. Warga yang menemukannya mengira mereka korban kecelakaan atau pelarian. Namun begitu melihat tas dan kartu identitas mereka, barulah semuanya sadar siapa mereka. Kabar penemuan itu tidak langsung dipublikasikan. Polisi setempat hanya memberitahu aparat Bogor secara tertutup, lalu kelimanya dibawa dengan ambulans menuju RSUD Serang. Mereka tampak sadar, tapi seperti tidak mengenali orang-orang di sekitar mereka. Ketika dokter menanyai dari mana mereka datang, tak ada jawaban. Hanya Desi yang berbisik pelan, "Kami jalan, terus jalan, tapi nggak pernah sampai mana-mana." Pihak rumah sakit mendapati kondisi mereka aneh. Tidak ada luka fisik serius, namun tekanan darah mereka rendah, suhu tubuh di bawah normal, dan pupil mata mereka tidak merespons cahaya dengan wajar. Salah satu perawat mengatakan, seperti bukan orang yang baru selamat dari hutan, tapi orang yang baru saja keluar dari mimpi buruk. Keesokan harinya, tim dari kampus dan kepolisian datang. Namun interaksi dengan kelima mahasiswa itu sulit dilakukan. Raffi menolak makan, hanya duduk menatap jendela rumah sakit. Yuda sesekali berbicara sendiri, seperti berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Gilang menatap kosong ke arah senter yang diarahkan padanya dan tersenyum, pelan tapi menyeramkan. Saat salah satu penyidik menanyakan bagaimana mereka bisa berpindah sejauh 70 km dari lokasi KKN, Tania mendadak menutup telinga dan berteriak, "Jangan tanya itu. Dia marah kalau kalian tanya." Ketika ditenangkan, Tania hanya menangis dan berulang kali mengucapkan, "Kami udah bilang jangan ikuti suara itu," tapi Raffi tetap jalan. Ucapan itu langsung membekukan ruangan. Semua mata tertuju pada Raffi. Namun Raffi hanya menatap lurus ke jendela, wajahnya tenang, dan dengan suara datar ia berkata, "Dia cuma pengen kami lihat jalannya pulang." Suasana menjadi mencekam. Beberapa hari berikutnya, kondisi mereka tidak membaik. Saat malam, perawat yang berjaga mengaku sering melihat bayangan 5 orang berdiri di depan kamar mereka, padahal semua pasien sudah tidur. Kamera CCTV yang diarahkan ke ruang perawatan sempat merekam sesuatu. Bayangan samar menyerupai kabut yang bergerak perlahan dari langit-langit dan hilang tepat di atas tempat tidur Raffi. Namun rekaman itu hilang keesokan paginya. Ketika petugas IT rumah sakit hendak memeriksa, file tersebut terhapus otomatis, meski sistem keamanan tidak menunjukkan aktivitas siapapun. Sementara itu, pihak kampus dan pejabat daerah mulai gelisah. Mereka memutuskan membatasi akses informasi. Wartawan yang mendengar kabar ini dilarang meliput dengan alasan privasi korban. Tapi di kalangan internal, beredar kabar bahwa pihak kepolisian mendapat tekanan untuk menutup kasus ini cepat-cepat. Beberapa saksi yang terlibat dalam pencarian pun mendadak dipindahkan tugas. Bahkan Pak Hendra, kepala tim SAR, mendadak mengundurkan diri dengan alasan gangguan kesehatan. Namun seorang rekannya sempat bercerita, malam sebelum pengunduran diri itu, Pak Hendra bermimpi melihat Raffi berdiri di depan rumahnya membawa lentera. Ketika terbangun, di depan rumahnya benar-benar ditemukan jejak kaki berlumpur, 5 pasang. Cerita itu menyebar di antara anggota SAR lain, membuat sebagian dari mereka enggan berbicara tentang pencarian tersebut lagi. Tapi satu hal yang membuat mereka tidak bisa melupakan kasus itu. Meski telah ditemukan, kelima mahasiswa itu seolah masih hilang. Mereka hidup, tapi tidak benar-benar kembali. Dan di antara mereka, Raffi tampak paling berbeda. Tatapan matanya tajam, tapi kosong. Dan setiap kali kabut mulai turun di luar jendela rumah sakit, Raffi tersenyum pelan dan berbisik sesuatu yang membuat bulu kuduk perawat berdiri. Dia masih di sana, menunggu yang belum pulang. 4 minggu setelah kelima mahasiswa KKN itu ditemukan, pihak kampus menerima sebuah flash disk anonim di meja sekretaris fakultas.
Tanpa nama, tanpa surat pengantar, hanya tulisan tangan di lakban merah. Untuk yang mau tahu apa sebenarnya terjadi. Awalnya mereka mengira itu hanya candaan mahasiswa lain. Tapi ketika file di dalamnya dibuka, semua yang melihat terdiam. Isinya adalah rekaman mentah dari kamera Gilang, salah satu mahasiswa yang dinyatakan hilang. Video itu sebelumnya memang ditemukan oleh tim SAR dalam kondisi rusak. Namun yang satu ini, jauh lebih utuh. File bernama KKN_Mandalawangi_Lastnik MP4. Durasinya 19 menit 47 detik. Rekaman itu dimulai dengan Gilang sedang memegang kamera, menyorot teman-temannya yang tengah duduk di depan tenda. Suara angin kencang terdengar di latar. Tania terlihat menangis, Desi menggigil ketakutan, sementara Raffi berdiri di tepi jurang, menatap ke arah lembah berkabut. Gilang, di video, "Raf, udah ayo balik, udah jam 3 pagi. Raffi, dia belum kasih jalan pulangnya. Lihat tuh, di kabut itu dia nunjukin jalan." Kamera bergoyang, memperlihatkan kabut putih yang seolah membentuk sosok tinggi berjubah gelap. Tidak jelas, tapi di antara kabut itu terlihat sesuatu berpendar merah, seperti mata. Tania menjerit, tapi Raffi melangkah maju, seolah dipanggil. Desi mencoba menarik tangannya, tapi tubuh Raffi seperti menjadi berat, sulit digerakkan. Dari balik kabut terdengar bisikan. 1 jalan pulang, 5 yang kembali. Lalu semuanya berubah kacau. Kamera terjatuh ke tanah, menampilkan gambar miring. Gilang berlari ke arah suara itu, Yuda menyalakan senter, sementara kabut makin tebal. Terdengar langkah-langkah di sekitar mereka, tapi bukan langkah manusia, berat, menyeret, dan bergema panjang. Selama 3 menit, rekaman hanya memperdengarkan jeritan dan suara guntur dari langit cerah. Lalu tiba-tiba kabut berhenti. Sun. Kamera bergerak lagi, entah siapa yang memegangnya kali ini. Dalam cahaya remang, tampak mereka berlima berdiri melingkar, menatap sesuatu di tengah lingkaran, sebuah batu hitam besar dengan ukiran wajah. Dari mulut batu itu mengalir darah segar. "Raffi, lirih, dia bilang kalau mau keluar, harus tukar pintu. 1 tinggal, 5 pulang." Setelah kalimat itu, kamera bergetar, dan layar dipenuhi kabut. Namun sebelum rekaman berakhir, muncul suara tawa halus, bukan dari salah satu dari mereka. Lalu satu kalimat terdengar sangat jelas, diucapkan dengan suara berat seperti gema lembah. Yang kembali bukan yang sama. Layar hitam. Akhir video. Setelah menonton rekaman itu, dekan fakultas dan pihak kampus langsung menghapus semua salinannya, tapi file utama sempat dicuri oleh staf IT bernama Reza, yang penasaran dan menyimpannya di laptop pribadinya. 2 hari kemudian, Reza dilaporkan menghilang, dan laptopnya ditemukan di kursinya, layar masih menyala, menampilkan frame terakhir video tersebut, batu hitam itu, dan sosok berbayang berdiri di belakang kamera. Sejak kejadian itu, kabar aneh mulai menyebar di sekitar kampus. Lampu di ruang administrasi sering berkedip pukul 2 dini hari. Beberapa mahasiswa mengaku mendengar suara tawa di lorong fakultas saat lembur. Bahkan satpam yang berjaga pernah melihat Raffi berdiri di depan gedung fakultas, padahal Raffi masih dirawat di rumah sakit. Yang paling menyeramkan, file video itu muncul lagi di server kampus, meski sudah dihapus dari semua komputer. Nama filenya berubah jadi KKN_Mandalawangi_Stillwriting MP4. Dan kali ini, durasinya bertambah 20 menit 11 detik. Ketika dibuka, menit tambahan itu menampilkan rekaman baru, memperlihatkan sosok seseorang membawa kamera, berjalan di koridor kampus dengan napas berat. Di akhir video, kamera berhenti di depan pintu ruangan fakultas, dan terdengar suara yang sama dengan di hutan. 1 lagi, belum pulang. Rumah sakit tempat Raffi dirawat sudah sebulan penuh dijaga ketat oleh keluarga dan pihak kampus. Dari luar, kondisinya terlihat stabil. Ia bisa makan, bisa berbicara pelan, tapi belum sepenuhnya sadar. Tatapannya kosong, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Setiap malam, Raffi sering menggumam hal yang sama. Dia belum ikut, dia belum pulang. Awalnya para dokter mengira itu efek trauma berat. Tapi semakin hari, semakin aneh. Monitor detak jantung Raffi sering naik turun tak beraturan, terutama setiap tanggal 14,
malam di mana mereka dulu hilang. Dan setiap kali monitor itu berbunyi, lampu ruang perawatan selalu berkedip bersamaan. Suatu malam, sekitar pukul 2.30, perawat yang berjaga mendengar suara langkah dari arah lorong, pelan tapi berat. Ia mengira itu dokter jaga. Namun ketika menoleh ke kamera CCTV, sosok yang berjalan di koridor tidak memiliki bayangan. CCTV menunjukkan bayangan itu berhenti tepat di depan kamar Raffi. Dan dalam rekaman, terlihat pintu kamar terbuka sendiri. Ketika tim medis masuk beberapa menit kemudian, Raffi sudah tidak ada di ranjangnya. Selimutnya masih hangat. Hanya tersisa sebuah batu kecil berwarna hitam, bentuknya mirip dengan batu yang terlihat dalam video Gilang. Di permukaannya tergores huruf-huruf aneh yang menyerupai tulisan Sunda kuno, dengan bekas darah kering di sisi tepinya. Pihak rumah sakit panik. Tapi pagi itu, ada hal yang lebih mengejutkan. GPS milik salah satu tim SAR yang dulu ikut mencari mereka tiba-tiba aktif lagi. Koordinatnya menunjukkan hutan Mandalawangi, Sukajaya, tepat di lokasi gapura kayu bertuliskan Cipaku Lama. Tim gabungan segera menuju lokasi. Namun mereka menemukan sesuatu yang membuat semua orang terpaku. Di tempat yang dulu hanya ada lumpur dan akar-akar pohon, kini berdiri 5 batu nisan tanpa nama, berlumut dan berjejer rapi. Di tanah depannya tertulis kalimat dengan tanah liat merah. 4 pulang. 1 kembali. Salah satu anggota SAR mengaku mendengar bisikan saat mendekat. Suara itu sama persis dengan yang terdengar dalam video. Yang kembali bukan yang sama. Beberapa hari kemudian, Desi, Yuda, Gilang, dan Tania dipindahkan dari rumah sakit ke fasilitas isolasi khusus milik pemerintah daerah. Menurut laporan medis rahasia yang bocor ke publik lewat forum daring, hasil pemeriksaan darah mereka tidak cocok dengan data DNA keluarga masing-masing. Struktur genetiknya berubah 2-3, seolah tubuh mereka dibentuk ulang. Namun yang paling menyeramkan, ketika dokter mencoba memanggil nama mereka, responnya aneh. Mereka menatap bersamaan, lalu berkata dalam satu suara datar, "Kami sudah pulang. Sekarang giliran kalian." Setelah kejadian itu, seluruh catatan medis, laporan SAR, dan file video dari flash disk dihapus dari sistem nasional. Desa Cisarua Girang dikosongkan, seluruh akses ditutup dengan alasan tanah longsor aktif. Tapi warga sekitar tahu, tak ada longsor malam itu. Yang ada hanyalah kabut tebal yang turun tiba-tiba, menutupi seluruh area selama hampir 40 menit, dan saat kabut itu menghilang suara gamelan terdengar lagi dari arah hutan. Beberapa bulan kemudian, seorang wartawan lokal bernama Reno Pratama menerima paket misterius di kosnya di Serang, Banten. Isinya hanya sebuah ponsel butut dan catatan kecil bertuliskan, "Dia sudah di sini, Sukajaya sudah tertutup. Tapi yang kelima sudah jalan ke barat." Ketika Reno menyalakan ponsel itu, ada satu video yang belum pernah dipublikasikan. Frame pertama menunjukkan wajah Raffi, pucat, matanya kosong, berdiri di tepi laut, di wilayah pesisir Banten. Ia menatap kamera dan berkata dengan suara lirih, "Kita pikir kita tersesat di hutan, tapi ternyata hutan itu yang menjemput kita." Kemudian kamera berputar ke arah belakangnya, terlihat gapura kayu bertuliskan Cipaku Lama, berdiri di tepi pantai, padahal desa itu jaraknya lebih dari 100 km dari sana. Kabut mulai turun perlahan, dan sebelum layar menjadi gelap, terdengar lagi kalimat yang sama. 1 belum pulang. 3 bulan setelah hilangnya 5 mahasiswa KKN Universitas Pakuan di desa Cisarua Girang, pemerintah daerah mengeluarkan pernyataan resmi. Tim mahasiswa telah ditemukan di wilayah perbatasan Banten-Bogor dalam kondisi selamat, namun mengalami disorientasi lokasi dan waktu akibat faktor psikologis ekstrim. Pernyataan itu segera beredar di media lokal. Tapi yang aneh, tidak ada satupun foto terbaru para mahasiswa itu yang dipublikasikan. Tidak ada konferensi pers. Tidak ada wawancara dengan keluarga. Seolah kasus itu selesai begitu saja. Namun sumber dari internal Basarnas mengungkap hal berbeda. Salah satu anggota SAR, yang tidak mau disebut namanya, berkata, "Kami nggak nemuin mereka di Banten. Mereka muncul sendiri di jalan desa Pandeglang, tengah malam. Tanpa kendaraan, tanpa luka, tapi sepatu mereka penuh lumpur. Dan, satu orang nggak mau buka mulut. Cuma bilang, udah ganti pintu,
jangan dicari lagi. Dari sinilah teori-teori bermunculan. Beberapa warga percaya mereka tidak benar-benar kembali sebagai manusia. Sementara lainnya yakin kelima mahasiswa itu melakukan sesuatu di kebun teh tua Cipaku Lama yang membuka gerbang menuju wilayah gaib penjaga gunung. Setelah peristiwa itu, Desa Cisarua Girang dihapus dari peta daring dengan alasan rawan longsor. Semua warga dipindahkan ke daerah lain. Akses jalan utama diblokir dengan portal besi bertuliskan, wilayah rawan bencana dilarang masuk. Namun para warga lama tahu, tidak pernah ada longsor di sana. Hanya satu malam di mana kabut turun begitu tebal, hingga semua sinyal hilang selama 42 menit. Keesokan harinya, pohon-pohon di sekitar lembah ditemukan tumbuh miring ke arah barat, seolah tertarik oleh sesuatu dari kejauhan. Beberapa bulan kemudian, seorang peneliti geospiritual dari Bandung, Dr. Haryo Widagdo, melakukan penelitian independen. Ia membandingkan pola medan magnet di Sukajaya dan daerah pesisir Banten. Hasilnya mengejutkan. Kedua tempat itu memiliki frekuensi medan yang identik. Artinya, secara teori, ruang di antara dua tempat itu mungkin pernah bersinggungan. Ketika wartawan menanyakan apa maksudnya, ia hanya menjawab pelan. Kalau ruang bisa bertemu, mungkin yang tersesat tidak berpindah tempat, tapi berpindah lapisan dunia. Tak lama setelah itu, laporan penelitian Dr. Haryo ditarik dari publikasi, dan ia dikabarkan pindah mengajar ke luar negeri. Tahun-tahun berlalu. Kisah 5 mahasiswa KKN itu perlahan tenggelam, hanya hidup dalam bisik-bisik mahasiswa baru dan warga yang pernah tinggal di kaki Gunung Mandalawangi. Namun sesekali, masih ada yang mengaku melihat gapura kayu bertuliskan, Cipaku Lama, muncul di tempat berbeda. Di hutan, di jalan desa, bahkan di tepi pantai. Yang paling mengganggu datang dari laporan warga Pandeglang tahun lalu. Mereka melihat seorang pria muda berjalan sendirian di tengah kabut, mengenakan jaket kampus dengan logo Universitas Pakuan. Ketika disapa, ia hanya menatap dan tersenyum, lalu berkata, "Saya cuma numpang lewat. Masih ada yang belum pulang." Pria itu kemudian hilang begitu saja di tikungan jalan. Polisi sempat memeriksa lokasi, tapi tidak menemukan jejak kaki sama sekali. Hingga kini, berkas kasus KKN Sukajaya masih tertutup. Di antara tim SAR, ada yang percaya mereka disesatkan, ada pula yang yakin mereka dipilih. Namun yang pasti, sejak malam itu, setiap kali kabut turun dari arah Mandalawangi, warga sekitar memilih menutup pintu lebih cepat. Sebab mereka tahu, di balik kabut yang tampak biasa, mungkin masih ada satu sosok yang mencari jalan pulang. Dan konon, jika kau melewati kawasan barat Bogor menuju Banten pada malam berkabut, kadang terdengar samar suara gamelan dari kejauhan. Diikuti bisikan lembut. "Satu lagi, belum pulang."